Oke, hari ini kita coba bahas gimana caranya bikin sebuah grafik di Excel untuk 10 orang terkaya di dunia. Dan di sini yang paling besar adalah nilai kekayaannya, yaitu dimiliki oleh Elon Musk sebesar 245,3 US miliar ya. Nah, ini sangat tinggi sekali ya dibandingkan dengan yang di bawahnya. Ada yang 191, yang kedua adalah dengan Bernard Arnault ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah Jeff Bezos, kemudian adalah Larry Ellison, dan seterusnya ada 10 daftar orang terkaya di dunia ya. Ini versi Forbes yang dirilis tanggal 1 Desember ya. Oke, bagaimana cara membuat grafiknya? Kita coba aja di sini dengan blok seperti kayak gini, semua datanya ya, tidak termasuk nomor. Ini kita buat yang ini aja. Kemudian kita klik menu insert, kemudian kita pilih yang jenis grafiknya macam-macam ada di sini. Saya coba yang pilih yang ini ya. Kemudian kita coba pilih yang kayak gini ya, grafiknya yang 1 2 3 4 yang keempat. 2 dimensi line yang keempat. Oke, seperti kayak gini ya. Kalau sudah kayak gini, kita atur ukurannya seperti kayak gini, kita lebarin, kita tinggiin seperti kayak gini ya. Kemudian ya seperti ini. Oke, kalau sudah kayak gini, kita bisa mengatur. Ini ada Elon Musk sebesar segini ya, dan kita coba ngatur yang ada series pointnya ini. Jadi kita klik kanan, kemudian format data series. Oke, dari sini kita bisa mengatur dengan line-nya atau otomatis ya. Kita lainnya bisa mengatur dengan data yang ada di sini. Misalnya kita pilih otomatis atau solid ya. Jadi kita pilih warnanya, misalnya warna merah seperti ini, maka dia akan berwarna merah ya. Kemudian di sini juga kita bisa mengatur white, kemudian component white, dust type, kemudian cap type ya. Kemudian ada zone dan seterusnya. Nah, di sini ada berbagai jenis. Misalkan kita white-nya ini kita perbesar ya untuk ukuran ininya ya. Kita perbesar aja dulu, misalkan jadi sekitar 20 ya. Nah, ini kan bisa line 20. Nah, tapi kalau misalkan terlalu gede, kita kembalikan lagi secara default ya. Misalnya tadi 2 saja gitu kan. Oke, selanjutnya kita bisa mengatur di sini untuk around, kemudian component dust. Dan ini adalah kita bisa mengatur dengan titik-titik seperti kayak gini ya. Oke, bisa terlihat ini. Kemudian langkah selanjutnya kita juga bisa mengatur smooth line. Nah, smooth line itu ada lekukannya tidak terlihat ya, jadi smooth gitu. Jadi kalau misalnya ada truk gitu kan, seperti gini kan lekukan. Kalau misalnya kita pilih smooth, dia akan opal gitu kan ya, smooth gitu ya. Oke, selanjutnya di sini kita pilih marker. Marker itu ya seperti ini marknya ya. Jadi marker ini, marker option ya, kita bisa pilih dengan otomatis atau built-in ya. Di sini kita bisa pilih beberapa jenis marker ya. Kita bisa menentukan gambar ya, dengan gambar atau icon-icon yang ada di sini. Misalnya kita buat yang kotak ya, seperti kayak gini ya. Kemudian size-nya kita bisa mengatur atau menggedein seperti kayak gini ya, kayak gitu kan. Nah, seperti ini. Kalau misalnya ingin ganti ininya, misalnya seperti kayak gini juga boleh-boleh saja ya. Atau misalkan seperti titik juga boleh. Nah, seperti kayak gitu ya. Oke, kemudian kita fill ini juga kita mengatur warna dari marker ini. Misalkan saya ganti menjadi warna merah ya. Nah, kayak gitu ya. Kemudian di sini ada border line, otomatis kita pilih no. Coba kita pilih no ya. No border gitu kan. Oke, di sini kita bisa mengatur ukurannya dan seterusnya otomatis ya. Selanjutnya kita bisa pilih sini untuk line-nya ini. Dari sini bisa diatur kembali untuk transparansi dan seterusnya. Kemudian dari sini ini data tidak bisa dirubah ya, karena untuk jenis grafik seperti kayak gini itu tidak bisa memiliki secondary ya. Ini cuma satu kan gitu ya. Oke, blur transparansi juga boleh. Ini dari shadow. Shadow itu dari sini ya, shadow. Kita pilih shadownya yang mana? Misalkan yang ini agak shadow ya. Ada shadow kalau kita lihat secara detail. Kemudian size shadownya juga, blurnya juga boleh diatur. Misalkan segini blurnya ya. Nah gitu. Atau kalau misalkan ingin mengatur secara lebih detail, dari sini kita bisa mengaturnya. Kemudian ini glowingnya kita bisa memilih yang mana. Misalkan saya coba pilih yang glowing yang mana ya, yang ini coba ya, ini glowing. Nah, tapi misalkan glowingnya itu saya ingin warnanya merah sesuai dengan warna ini ya, kita pilih merah seperti kayak gini.
Nah, kemudian size-nya juga kita bisa mengatur glowing size dari sini. Oke, kita kecilin. Oke, transparasi juga kita bisa mengatur transparasinya di sini. Oke, nah ini kalau misalnya lebih transparan ya berarti harus ke kanan gitu kan. Misalnya segini. Kemudian di sini ada soft edge juga kita bisa mengatur size soft edge-nya. Di sini kita bisa mengatur ya. Oke, gitu misalkan 1. Nah, ini kan soft tidak terlihat ya. Nah, itu kalau misalnya seperti ini. Kemudian preset-nya juga kita bisa mengatur misalkan 10 poin ataupun yang manapun, ini 5 poin ya. Tapi ini nanti akan hilang, sebaiknya jika tidak menggunakan no soft edge ya. Jadi kita pilih seperti ini. Oke. Selanjutnya di 3G format juga kita bisa mengatur jenis-jenisnya, itu lighting ya, seperti kayak gini ya. Tapi saya kira ini tidak terlalu ini ya. Tapi kalau misalnya ingin 3D ya boleh-boleh saja ya. Misalkan materialnya kita pilih yang ini. Kemudian untuk lightingnya kita pilih yang ini misalkan ya. Ini sesuai dengan lighting dari data ini ya. Oke, kita close dulu dan ini hasilnya. Nah, saya ingin coba ini dengan title ini adalah grafik ya. Kita buat di sini adalah grafik 10 orang terkaya di dunia. Oke. Ini versi for base ya. Oke. Di sini kita bisa mengatur, di sini ada Elon Musk. Nah, kita bisa menambahkan di sini juga untuk labelnya ya. Jadi kita bisa klik kanan kemudian data label, data label. Nah, ini kan bisa terlihat nih. Tapi kalau misalkan ingin labelnya ini kan terlalu dekat dengan data garis ya. Jadi kita bisa klik kanan format data label. Oke. Nah, ini value ada soul line. Nah, selanjutnya kalian bisa mengisi posisinya misalkan di right, center, kemudian ada center, di sini ada below, nah ada above ya. Nah, kalau misalnya ingin terlihat kita pilih yang above saja. Jadi semuanya terlihat di atas gitu kan. Kalau tadi kan berdempetan dengan garisnya atau ini ya seriesnya ya gitu ya, series poinnya gitu. Kemudian kita bisa close dulu. Nah, seperti kayak gini. Nah, ini adalah data-datanya seperti kayak gini. Oke. Kalau misalnya ingin dikasih warna, ini misalkan grafiknya saya kasih warna yang berbeda gitu ya. Kemudian kita kasih background dari menu format. Kemudian di sini kita pilih shape. Nah, di sini ada beberapa jenis ya yang warna untuk mengganti shape ya. Misalnya saya pilih yang warna hitam ya, jadi biar kelihatan. Nah, tapi di sini kita pilih yang warna putih. Jadi klik di sini salah satu label saja. Kemudian di sini pilih format. Di sini kita pilih apa namanya, font colornya gitu. Kita pilih yang ini. Kemudian di sini juga ada warna-warna ya. Jadi kita bisa melihat di sini ada warnanya seperti ini. Nah, kalau misalnya ingin terlihat ini kan agak ini ya garis-garisnya, kita bisa mengeditnya kembali. Kemudian di sini ada warnanya terlalu gelap, kita ganti warnanya menjadi lebih terang lagi, misalkan menjadi warna kuning ya. Misalkan kuning seperti ini, atau ya warna putih juga boleh ya. Kalau tadi kan putihnya tidak terlalu ini ya, kita pilihnya yang putih full. Kemudian juga kita bisa mengatur di sini untuk cetak tebalnya, kemudian juga ukuran hurufnya dari sini, oke, seperti ini misalkan. Lalu kita bisa mengatur juga ini untuk grid line, kita bisa pilih format grid line. Kemudian ini kita bisa mengatur transparansi ya, transparansi dari grid line, misalkan segini, jangan terlalu tebal ya. Jadi misalkan 58 ataupun 60. Nah, kita atur 60 ya. Kemudian untuk ininya juga kita bisa mengatur kompositnya atau ukurannya mau 2 ya, apa namanya, jenis garisnya. Kemudian apakah ini pilih mau putus-putus juga boleh ya. Nah, kalau misalnya putus itu terlalu ini, jadi kita bisa turunin lagi ini untuk grid line-nya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini ada garis-garisnya ya. Nah, kemudian untuk warna juga misalnya kita pilih yang warna putih. Nah, itu kan terlihat ya. Nah, ini kan kita bisa pilih warnanya seperti kayak gini. Oke, gitu ya. Jadi pokoknya semuanya kita bisa mengatur di sini di area format-format ya. Oke, saya kira ini aja. Ini kita bisa membuat kalian itu menambahkan, misalnya di sini ada tick mark ya, juga boleh-boleh saja. Jadi kalian klik kanan format axis, kemudian di sini ada yang namanya tick mark. Tick marknya misalnya di mayor kita pilih yang cross. Nah, ini kan ada tick mark ya. Tick mark itu nanti pembatas dengan seperti kayak gini kan, jadi biar nanti terlihat gitu kan. Oke.
Ya, saya kira ini aja videonya untuk tutorial bikin sebuah grafik dari Microsoft Excel, dan kalian bisa berkreasi dengan lebih unik lagi, lebih bagus lagi pembuatan grafik ini. Yang terpenting adalah kalian bisa memahami dasar dari pembuatan grafik ini ya. Oke, saya kira ini aja videonya. Demikian sudah terima kasih udah nonton di video kali ini, dan assalamualaikum.